Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan dan kebaikan serta melindungi, memberikan perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang syarat wajib salat, siapa saja yang wajib baginya untuk salat, itu salat fardu. Demikian pula kita sudah bahas terkait dengan anak kecil yang mereka juga diperintahkan oleh walinya untuk salat, membiasakan kebaikan pada diri mereka dan melatih mereka untuk menjauhkan keburukan. Di antaranya adalah melatih untuk membiasakan salat. Baik, berikutnya kita akan bahas adalah tentang bilangan salat fardu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ijma' para ulama bahwasanya salat fardu sehari semalam itu berjumlah 5. Ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina. Diwajibkan salat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj itu 50 kali. Summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi sampai dijadikan 5. Summa yunadi munadi
Lalu ada penyeru yang menyatakan, "Ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadzal khamsina." Lalu diserukan, ada penyeru yang mengatakan, sesungguhnya untukmu dengan 5 kali sehari semalam ini, sesungguhnya tidaklah berubah ketetapan di sisiku, wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah berubah ketetapan di sisiku, dan sesungguhnya untukmu dengan 5 kali sehari semalam ini adalah 50 kalinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih ya. Jadi sepakat para ulama ya, jumlah salat fardu itu ada 5. Hanya saja dalam mazhab Hanafi ya, yaitu Imam Abu Hanifah dan murid atau ulama-ulama yang bermadzhab dengan mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya salat witir adalah wajib. Tapi ungkapan yang digunakan adalah wajib, bukan fardu ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja salat fardu tersebut? Maka yang pertama adalah salat subuh, yang kedua adalah salat duhur, yang ketiga adalah salat asar, yang keempat adalah salat maghrib, dan yang kelima adalah salat isya. Dan total dari salat tersebut adalah 5 kali sehari semalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kelima salat ini ditetapkan kewajibannya berdasarkan Kitabullah Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan ijma' para ulama. Bahkan ini adalah sesuatu yang diketahui ya secara pasti termasuk bagian dari agama. Maka siapa saja mengingkarinya, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada kekafiran. Demikian. Seperti mengingkari salah satu dari salat tersebut, ya, atau beberapa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil dari Al-Quran. Dalam hadis yang berasal dari Abu Razin rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan khasama Nafi' bin al-Azraqi ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nafi' bin Azraq itu berdebat dengan Abdullah bin Abbas. Nafi' bin Azraq adalah tokoh pentolan dari Khawarij. Dia berdebat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, ia mengatakan, hal tajidu as-salawatil khamsa fil Qur'ani? Apakah engkau bisa dapati salat yang 5 waktu itu dalam Al-Qur'an? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Na'am, ya. Ada." Summa qara'a alaihi, kemudian beliau pun membacakan Al-Quran ini kepadanya sembari mengatakan, "Fasubhanallahi hina tumsun al-maghrib wa hina tusbihun al-fajr wa 'ashiyya al-'asr wa hina tudhirun al-dhuhr wa min ba'di salatil isya." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ada salat 5 waktu dalam Al-Quran itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Fa subhanallahi hina tumsun." Maha suci Allah ketika di waktu sore atau di waktu petang. Ini adalah salat maghrib katanya. Wa hina tusbihun, dan ketika di waktu subuh. Ini adalah salat fajar. Wa 'ashiyya, ini di waktu sore. Ini adalah salat asar kata beliau. Wa hina tudhirun,
dan ketika di waktu zuhur ini adalah salat zuhur, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Nah, ini adalah waktu-waktu salat yang disebutkan ya untuk melakukan tasbih, dan makna tasbih adalah salat ya di waktu-waktu tersebut. Ya, salat maghrib, subuh, asar, zuhur, dan isya. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir, Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsat, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan Tabrani dengan derajat sanadnya hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah dalil hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang mengatakan, Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salawati." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari salat-salat itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati." Kata beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali salat dalam sehari semalam. Itu yang wajib, yang fardu. Qala, maka orang Arab Badui itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Adakah yang lainnya selain itu atasku? Adakah kewajiban yang lain? Itu maksudnya, selain itu. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali bila engkau mau menambah, tatawwu, melakukan salat tatawwu. Nah, tatawwu artinya salat sunat. Nama lainnya adalah nafilah atau nawafil. Demikian. Baik, hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Ini dalil yang jelas lagi gamblang yang menunjukkan ya salat 5 waktu sehari semalam itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Demikian. Kemudian berikutnya dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga adalah dalil hadis. Dan ini tadi sudah kita sebutkan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna salata furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi 50. Summa nuqisat hatta ju'ilat 5. Summa nudiya, ya Muhammadu innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-5 50. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa salat itu diwajibkan, pernah diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ya Isra Mi'raj itu dengan jumlah 50 kali. Kemudian dikurangi sampai menjadi 5 kali sehari semalam, 5 kali. Lalu kemudian diserukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkataanku, ketetapanku tidaklah berubah di sisiku. Wa innalaka bihadhil 5 50, dan sesungguhnya ya untukmu dengan 5 kali sehari semalam ini adalah 50 kalinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga dalil yang jelas lagi gamblang bahwasanya jumlah ya salat yang Allah wajibkan kepada para hambanya adalah 5 kali sehari semalam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jumlah rakaatnya, maka para ulama mereka sepakat dengan status ijma' yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya tentangnya, bahwa salat fardu 5 kali sehari semalam itu memiliki jumlah rakaat 17 rakaat dengan rincian 2 rakaat untuk salat subuh, 4 rakaat untuk salat zuhur, 4 rakaat untuk salat asar, 3 rakaat untuk salat maghrib, dan 4 rakaat untuk salat isya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ijma' para ulama. Jadi totalnya adalah 17 rakaat. 17 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Awsat di juz yang kedua di halaman 318. Beliau menyebutkan, ajma'a ahlul ilmi ala anna salat adh-dhuhri arba'u raka'atin yukhafat fiha bil qira'ati wa yajlisu fiha jalsataini fi kulli masna jalsatun litasyahudi. Beliau mengatakan para ahlul ilmi, para ulama mereka bersepakat dengan status ijma' bahwasanya salat zuhur itu berjumlah 4 rakaat yang dipelankan dengan membaca di 4 rakaat tersebut dan duduk padanya dengan 2 kali duduk di masing-masing 2 rakaat. 2 rakaat ya. Setelah 2 rakaat duduk, setelah 2 rakaat berikutnya duduk, demikian. Di setiap 2 rakaat ya. Duduk untuk tasyahud. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir, demikian. Wa anna adada salatil asri arba'an ka salatil dhuhri la yujharu fiha bil qiraati. Dia mengatakan dan bahwasanya jumlah rakaat salat asar adalah 4 rakaat seperti salat zuhur. Tidak dikeraskan padanya dengan membaca ketika itu. Wa yajlisu fiha jalsataini fi kulli masna jalsatun litasyahudi. Dan duduk padanya 2 kali duduk. Dalam salat itu, salat asar itu ada 2 kali duduk. Yang di setiap 2 kali rakaat yaitu duduk untuk tasyahud. Wa anna adada salatil maghribi salasan yujharu fi rak'ataini al-ulayaini minha bil qira'ati wa yukhafat fi salisati. Dan bahwasanya jumlah rakaat salat maghrib itu 3 rakaat yang dikeraskan bacaan di 2 rakaat pertama darinya dan dipelankan di rakaat yang ketiga bacaannya. Wa yajlisu fi rak'atainil ulayaini jalsatun litasyahudi wa fil akhirati jalsatun. Dan duduk di 2 rakaat yang pertama dengan duduk tasyahud awal maksudnya, dan di akhir itu adalah 1 duduk tasyahud akhir maksudnya. Wa anna adada salatil isya'i arba'an yujharu fi rak'ataini ulayaini minha bil qira'ati wa yukhafat fil ukhrayaini. Dan bahwasanya jumlah rakaat salat isya adalah 4 rakaat. Dikeraskan bacaan pada 2 rakaat pertama
dan dipelankan di 2 rakaat yang sisanya. Wa yajlisu fiha jalsataini kullu masna jalsatun litasyahudi. Kullu masna jalsatun litasyahudi. Dan duduk pada salat tersebut 2 kali duduk, yang setiap 2 rakaat itu ada duduk untuk tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Wa anna adada salati subhi rak'ataini yujharu fihima bil qiraati. Wa yajlisu fiha jalsatun wahidatun litasyahudi. Dan bahwasanya jumlah rakaat salat subuh itu 2 rakaat. Dikeraskan bacaan itu pada keduanya dan duduk ya padanya dengan sekali duduk untuk tasyahud saja. Hada fardul muqimi, ini adalah kewajiban bagi orang yang mukim. Fa ammal musafiru fa farduhu rak'ataini illa salat al-maghribi fa inna fardal musafiri fi salat al-maghribi ka fardil muqimi. Adapun orang yang safar, maka kewajibannya adalah 2 rakaat. Kecuali salat maghrib, maka sesungguhnya kewajiban orang yang safar dalam salat maghrib itu seperti ya kewajiban orang yang mukim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia pembahasan terkait dengan jumlah solat dan jumlah rakaat solat. Ya, bahwasanya jumlah rakaat solat itu adalah ijma' para ulama. Dan insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan menjelaskan terkait dengan waktu salat. Insyaallah taala kita akan jelaskan ya pada waktu mendatang terkait dengan waktu-waktu salat insyaallah taala, ya. Waktu-waktu salat. Yang jelas bahwasanya waktu-waktu salat itu telah ditetapkan. Ya. Yang mesti untuk dilakukan salat itu di waktu tersebut. Kecuali apabila ada sebab yang membolehkan ya untuk dia sholat di luar waktu tersebut. Secara umum ya dalil untuk sholat itu telah ditetapkan waktunya. Dalil umumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Demikian. Ini adalah salat fardu, maksudnya salat wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun rinciannya itu secara umum atau secara global itu dalilnya. Insyaallah taala secara rinci pada pertemuan akan datang kita akan sebutkan ya ketetapan waktu masing-masing dari salat yang 5 kali sehari semalam tersebut. Ya, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh masing-masingnya. Insyaallah taala kita akan sebutkan ya penjelasan tentang waktu salat itu di waktunya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka saja sesi soal jawab. Ya, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka dipersilahkan. Bagi para pemirsa dan para pendengar
yang ingin berinteraktif maka dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan lewat online, chatting WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustadz, apakah anak yang duluan meninggal dunia dari orang tuanya tidak mendapatkan hak atas harta warisan dari orang tuanya? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat keberhakan untuk mendapatkan harta warisan, menerima harta warisan adalah subutu hayati al-warisi inda mautil muwarrisi, yaitu kepastian hidupnya orang yang akan mewarisi ketika kematian orang yang akan mewariskan harta warisan itu. Demikian. Nah, apabila anak yang merupakan ahli waris lebih dahulu wafat ketimbang orang tua yang akan mewariskan hartanya kepada sang anak tersebut, maka anak yang wafat lebih dahulu tidaklah mendapatkan hak waris. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya, benar, tidak mendapatkan hak warisan ya dari harta orang tuanya yang masih hidup. Demikian ya, seperti itu ya. Afwan wa anta fajazakallahu khairan, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di desa saya terdapat musalla yang setiap harinya dilakukan sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat dan berjarak sekitar 500 meter itu terdapat masjid. Pertanyaannya, apakah boleh musalla tadi dipakai untuk sholat Jumat? Karena mengingat terdapat tempat ibadah yang berdekatan. Apakah harus nama musalla diganti dengan masjid terlebih dahulu? Dan apakah memang ada dalil yang mengharuskan jamaah lebih dari 40 orang? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, sebuah tempat sholat yang dilakukan sholat padanya dan itu adalah bangunan terpisah di lahan terpisah, maka itu terhitung masjid. Ya, karena masjid itu adalah makan sujud, tempat sujud. Sujud adalah salah satu ibadah dalam sholat, demikian. Ya, atau gerakan sholat. Maka itu terhitung adalah masjid. Hanya saja terkadang kita menyebutnya dengan musalla, tempat sholat, demikian. Ya, padahal istilah musalla di masa Rasulullah dahulu, ya, itu masyhur adalah untuk
tempat sholat Id di lapangan yang luas, disebut dengan musalla. Demikian ya. Baik ya. Nah, apakah boleh dilakukan sholat Jumat di musalla yang sebenarnya adalah masjid itu? Maka jawabannya boleh. Ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya bila masjid yang dekat jaraknya itu masih bisa menampung jemaah lainnya untuk bisa sholat di dalamnya, maka sebaiknya jangan melakukan atau membuat tempat sholat baru. Demikian ya. Karena dikhawatirkan ini akan menimbulkan perpecahan, ya, gesekan, singgungan, ya, perpecahan barisan di kalangan kaum muslimin. Sebaiknya jangan dilakukan bila masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat plus dengan sholat 5 waktu tentunya, itu masih bisa menampung jumlah jemaah yang ada. Maka jangan yang menjadikan musalla itu sebagai masjid yang akan dijadikan sholat Jumat. Namun apabila masjid tersebut tidak bisa menampung jumlah jemaah yang sholat Jumat ketika itu, maka musalla yang tadinya hanya sholat 5 waktu ini bisa difungsikan untuk masjid. Untuk masjid yang dilakukan sholat Jumat ketika itu, dengan alasan ya agar bisa menampung ya jamaah-jamaah kaum muslimin yang ingin sholat Jumat. Nah seperti itu. Ya. Adapun penamaan ya saya kira dengan otomatis akan berubah. Ya, dengan penamaan terkait dengan penamaan masjid ya itu otomatis berubah insyaallah taala. Ya. Dan kalau belum berubah maka segera dirubah barangkali agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, dirubah menjadi masjid. Nah, seperti itu. Terkait dengan jumlah jamaah salat Jumat, apakah harus berjumlah 40? Maka menurut pendapat yang kuat, wallahu taala alam, tidak mesti harus 40. Walaupun ada hadis yang menyebutkan tentang jumlah salat Jumat itu 40, maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan maksud dari hadis tersebut bukanlah hadis yang mengkabarkan tentang hukum sholat Jumat harus ya memiliki jumlah 40 orang. Karena itu bukan menunjukkan persyaratan. Karena hadis itu hanya pengkabaran di mana ada sholat Jumat yang dihadiri sekitar 40 orang. Demikian ketika itu. Jadi bukan maksudnya jumlah 40 ini menunjukkan syarat untuk diadakannya salat Jumat. Namun pengkabaran ya terhadap salat Jumat yang dilakukan oleh Nabi SAW di wilayah tersebut dihadiri oleh sekitar 40 orang. Demikian. Jadi bukan syarat. Kalau begitu berapa jumlahnya? Ya jumlahnya adalah jumlah untuk melakukan ya salat jamaah. Demikian. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam wa fiq barakallah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan yang kaum musliminnya minoritas. Nah, pada saat menjelang akhir tahun, mereka kadang melakukan pertukaran kado. Saya kurang paham hukumnya.
boleh atau tidak boleh dari sudut pandangan syariat Islam. Dalam hati ada penolakan, namun kalau tidak ikut nanti dilihat atasan tidak mau gabung. Jadi kadang saya niatkan buat kedekatan antara rekan kerja. Apakah boleh niatan saya seperti itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di akhir tahun bisa diprediksi adalah kegiatan perayaan, bisa dikatakan tahun baru, demikian ya. Kecuali apabila kegiatan tersebut ternyata sering dilakukan sebelumnya, ya. Seperti contohnya ada kegiatan pertemuan rutin antara rekan-rekan satu kerjaan. Maka ini mungkin terhitung adalah arisan, ya, arisan kerja. Maksudnya arisan ya para pekerja di sebuah instansi atau sebuah perusahaan yang dilakukan setiap bulan atau per 3 bulan. Berkebetulan di akhir tahun bertepatan, maka ini tidak mengapa kegiatan seperti ini, karena tidak ada pengkhususan dan itu bukan maksudnya merayakan ya tahun baru, demikian ya. Jadi kalau seandainya tukar hadiah atau kado ini itu rutin dilakukan tiap bulan atau per 3 bulan yang tidak khusus di akhir tahun, maka itu boleh. Tapi kalau itu hanya dilakukan di akhir tahun, maka bisa diprediksi ini merupakan bentuk ya memeriahkan dan merayakan perayaan tahun baru, dan itu adalah kebiasaan orang-orang kafir ya, dan tentunya terlarang, wallahu taala alam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah mematikan MP3 azan yang di papan jadwal sholat di musola sewaktu sedang mendengarkan tausiah yang di dalamnya sedang berlangsung diskusi tanya jawab? Apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak mengapa ya, tapi pastikan dulu kalau bisa lafaz adzannya ketika dia sedang berlangsung itu kalau bisa diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya adalah ketika terdengar adzan ya, Allahu Akbar, biarkan selesai dulu sampai Allahu Akbar selesai, baru nanti dimatikan. Jangan ketika contohnya baru terdengar Allahu ya ketika akbar tapi sampai sudah dimatikan, maka sempurnakan Allahu Akbar selesai. Nah begitu, boleh dimatikan. Jadi jangan dipotong di tengah jalan gitu. Maksudnya adalah disempurnakan lafadznya dulu, tidak perlu sampai akhir, karena ada keperluan yang lain, yaitu ya sedang ada kajian tausiah ya, sesi soal jawab, maka insya Allah taala tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairan. Baik, pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Ayam yang mati terhitung bangkai karena matinya tanpa lewat penyembelihan yang syar'i. Apakah bekas minyak goreng ayam tersebut halal? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam yang mati tanpa lewat penyembelihan yang syar'i, maka dia terhitung bangkai dan tentunya adalah najis. Nah, apabila berinteraksi cairan ya apapun dengannya, kemudian cairan tersebut berubah warna atau bau atau rasa dengan masuknya najis tersebut ke dalamnya, yaitu minyak, ya cairan berupa minyak ataupun air biasa, cairan tersebut berubah. Dan tentunya minyak goreng itu berubah, ya berubah menjadi rasa ayam. Lebih-lebih contohnya ya ayam tersebut dia mengandung lemak, tentunya akan bersatu dengan minyak tersebut, ya. Sementara ayam tersebut zatnya sudah menjadi bangkai dan itu najis. Dan tentunya minyak kita katakan adalah lemaknya itu juga najis. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya minyak bekas gorengan ayam yang bangkai tersebut itu menjadi najis pula. Maka tidak halal, ya. Tidak halal untuk melakukan penggorengan ya makanan-makanan akan digoreng yang halal ya dengan minyak bekas gorengan ayam bangkai ya, karena akan menjadi najis dia. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkanlah. Serta jangan lupa maafkan. Oleh karenanya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, ya saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin seluruhnya, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan menjadi pusat kajian, pusat ya Islam, pusat ajaran Islam insyaallah taala, atau pusat kajian Islam yang berbasis sunnah insyaallah di wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi siapapun di antara kita yang menginginkan mendapatkan rumah di surga dengan membantu pembangunan rumah Allah ini di permukaan bumi, ya bumi Medan ini, dan bagi siapapun yang menginginkan mendapatkan pahala 700 kali lipatnya, karena ini merupakan bentuk ya infak fisabilillah. Dan bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, karena ini insya Allah akan dimanfaatkan seterusnya, maka silahkan mari kita berjibaku ya, saling mendukung, saling membantu. Silahkan transfer rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita ya ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita tutup kajian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.